Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Anggita Putri, mahasiswa PLP dari Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini kita akan mempelajari pada bab 6 berbahasa persuasi pada materi teks persuasif. Sebelum memulai pembelajaran pagi ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai materi teks persuasif. Pada pembelajaran teks persuasi ini kita akan membahas 7 topik di dalamnya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari teks persuasif. Yang kedua yaitu mengenai tujuan dari penulisan teks persuasif. Yang ketiga yaitu mengenai ciri-ciri dari teks persuasif. Kemudian yang keempat kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis dari teks persuasif. Yang kelima kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian pada teks persuasif. Kemudian yang keenam kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks persuasif. Dan yang ketujuh, kita akan mempelajari mengenai syarat-syarat dalam penyusunan teks persuasif. Topik pertama yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai pengertian dari teks persuasif. Apakah adik-adik ada yang tahu mengenai pengertian dari teks persuasif? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teks persuasif atau paragraf persuasif tersebut. Nah, teks persuasif atau paragraf persuasif itu merupakan jenis teks yang memiliki sifat mengajak, menghimbau, dan mempengaruhi pembacanya. Jadi, teks persuasif ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan teks persuasi yang ditulis. Kemudian, teks persuasif ini biasanya berisi mengenai fakta, bukti, dan kalimat ajakan. Nah, fakta dan bukti dalam teks persuasif ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pembaca kepada penulis teks tersebut. Kemudian topik kedua yang akan kita bahas adalah mengenai tujuan dari teks persuasif. Mungkin adik-adik sudah banyak yang tahu mengenai tujuan dari teks persuasif, tetapi di sini saya akan menjelaskan kembali kepada adik-adik mengenai tujuan teks persuasif tersebut. Nah, jadi tujuan dari teks persuasif atau paragraf persuasif itu adalah untuk mempengaruhi pembacanya dengan cara memberikan bujukan kepada pembacanya sehingga pembaca tersebut dapat mempercayai informasi atau suatu hal yang dibahas dalam teks atau paragraf persuasif tersebut. Nah, jadi pembaca di sini akan mempercayai teks persuasif yang kita tulis jika teks persuasif tersebut berisi mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Topik ketiga yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai ciri-ciri teks persuasif. Apa sih ciri-ciri teks persuasif itu? Nah, di sini kita akan mempelajari ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri teks persuasif di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teks atau paragraf persuasif harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disertai dengan data dan fakta. Ciri yang kedua yaitu dapat meyakinkan pembaca untuk mempercayai dan melakukan apa yang ditulis dalam teks atau paragraf persuasif tersebut. Yang ketiga yaitu teks persuasif banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu isi dari teks persuasif itu biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembaca terhadap
penulis dari teks persuasif tersebut tetap terjaga dan tidak hilang. Topik keempat yang akan kita bahas adalah mengenai jenis-jenis dari teks persuasif. Di sini terdapat 4 jenis teks persuasif. Yang pertama yaitu persuasi politik. Nah, persuasi politik ini biasanya digunakan atau dipakai dalam bidang politik. Dan biasanya yang memakai teks jenis ini adalah politikus dan kenegarawan. Kemudian yang jenis yang kedua yaitu persuasi pendidikan. Teks persuasi pendidikan ini biasanya dipakai atau digunakan dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pendidikan. Jenis yang ketiga yaitu persuasi advertensi. Nah, persuasi advertensi ini dipakai dalam bidang usaha untuk mengenalkan suatu produk atau jasa dari pemilik usaha tersebut. Kemudian jenis yang keempat yaitu persuasi propaganda. Nah, persuasi propaganda ini biasanya kita temui saat adanya kampanye-kampanye, karena biasanya tulisan dari kampanye tersebut berisi mengenai kalimat atau teks persuasi. Topik yang kelima adalah mengenai bagian-bagian dari teks persuasi. Apa saja sih bagian dari teks persuasi itu? Nah, di sini kita akan membahas mengenai 4 bagian dari teks persuasi. Bagian yang pertama yaitu mengenai pengenalan isu. Nah, pengenalan isu ini biasanya berupa pengantar atau penyampaian mengenai masalah yang menjadi dasar penulisan teks persuasi tersebut. Kemudian bagian yang kedua yaitu rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen ini biasanya berisi atau berupa pendapat penulis terkait dengan isu atau masalah yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, argumen ini haruslah berdasarkan pada fakta yang ada. Kemudian bagian yang ketiga yaitu ajakan. Nah, ajakan ini merupakan inti dari teks persuasi yang berisikan dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang ada dalam teks persuasi. Kemudian bagian yang keempat yaitu penegasan kembali. Nah, biasanya pada bagian ini berisi mengenai penegasan dari pernyataan-pernyataan sebelumnya yang telah ditulis dalam teks persuasi. Nah, penegasan kembali ini ditandai dengan kata demikianlah dan yang lainnya. Pada topik ketujuh kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks atau paragraf persuasi. Nah, di sini kaidah kebahasaan yang dipakai terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata bujukan atau kata-kata ajakan seperti penting, harus, dan sepantasnya. Kemudian menggunakan kata-kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif ini contohnya seperti jadikanlah, hendaknya, waspadalah. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang sedang dibahas atau topik yang sedang menjadi inti dari pembahasan teks persuasi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan kata-kata hubung yang argumentatif, contohnya seperti jika, sebab, karena, dengan, demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Kemudian topik kita yang terakhir yaitu mengenai syarat dari penyusunan teks persuasi. Di sini terdapat 3 syarat dari penyusunan teks persuasi.
Yang pertama yaitu watak dan kredibilitas. Nah, watak ini atau watak penulis ini dapat dilihat dari struktur kalimat yang digunakan penulis dalam menuliskan teks persuasi. Sedangkan kredibilitas seorang penulis dapat dilihat dari penguasaan materi yang dibahas oleh penulis gitu. Nah, syarat kedua yaitu kemampuan mengendalikan emosi. Jadi di sini kemampuan penulis dalam mengobarkan atau meredam emosi saat berargumen itu sangatlah penting dalam penulisan teks persuasi. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adanya bukti dan fakta. Nah, teks persuasi ini kan harus berisikan mengenai kebenaran untuk mendukung argumen dari penulisnya, sehingga memerlukan bukti-bukti dan fakta dari topik atau isu yang sedang dibahas dalam teks persuasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi teks atau paragraf persuasi pada bab 6 ini. Saya berharap adik-adik tetap semangat dalam belajar walaupun saat ini pembelajaran masih dilakukan secara daring. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.